Waduh, berarti bahaya juga ya dok ya kalau misalnya memang hasilnya kurang memuaskan seperti itu ya dok ya, ada Betul. scars-scarsnya itu ya dok Yang ya. namanya scars itu tidak bisa hilang dan itu ada resiko juga bisa terjadi luka yang menebal. Kita bisa sebut sebagai hipertrofik atau keloid atau bahkan kontraktur etropion ya kita sebutnya. Jadi kelopak matanya bisa ketarik ke atas gitu karena lukanya tersebut. Jadi harus berhati-hatilah, jangan terlalu memberikan jaminan bahwa lukanya akan menjadi baik. Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana bersama saya Tasya. Saya senang sekali untuk menemani sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai eyelash surgery atau orang awam biasanya mengenal dengan operasi kelopak mata. Dan kita sudah ditemani dengan Dr. Kori Hali yang sudah berada di sebelah saya, dokter spesialis bedah plastik dan estetika ya dok ya. Proses estetik. Di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dok, bagaimana nih dok? Halo, Kabarnya dok? saya nyapa dulu ya. Halo para sahabat Indrayana semua. Gimana nih dok kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya. Nah dok, apa sih dok sebenarnya eyelash surgery itu dan apa tujuan medis maupun estetika dari operasi tersebut? Baik, terima kasih. Untuk operasi kelopak mata sendiri memang mempunyai dua fungsi ya. Karena selain untuk membantu penglihatan yaitu fungsi visus ya. Jadi kelopak mata itu juga ada fungsinya juga sebenarnya untuk melindungi mata dari cahaya yang berlebihan. Ya, kemudian yang kedua menghindari dari adanya debu atau kotoran benda asing yang akan menuju ke mata. Jadi itu ada fungsinya juga tuh Mbak ya. Nah, namun demikian bentuk setiap kelopak mata juga akan mengaruhi fungsi penglihatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang estetik tentunya ada beberapa klien atau beberapa masyarakat yang menginginkan adanya kelopak mata yang lebih terbuka gitu ya. Mungkin awalnya kita bisa sebutkan sebagai monolit atau tidak ada garis kelopak matanya tidak ada atau sangat tipis gitu ya bukaan matanya. Jadi ingin diperlebar bukaan matanya gitu ya. Atau juga ada salah satunya yang kita sebut ptosis, yaitu kelopak matanya itu ada yang jatuh ya, bisa salah satu atau dua-duanya jatuh. Jadi itu menutup lapang pandang dari penglihatan mata, dan itu juga tidak bisa mengangkat kelopak mata secara sadar ya. Jadi memang sulit untuk membuka mata. Jadi itu bisa kita lakukan namanya rekonstruksi. Tapi tentunya kan setelah rekonstruksi juga memperbaiki penampilan. Jadi benar dok, jadi bonusnya secara estetik lebih baik. Lebih baik ya dok ya. Nah dok, dulu operasi lipatan mata identik dengan tren di Korea nih dok. Tapi sekarang kan sudah masuk juga di Indonesia dok, dapat dilakukan di Indonesia ya dok. Menurut dokter apa sih yang bikin tren ini jadi meluas lagi dok sekarang nih, lagi tren lagi nih di saat-saat sekarang ini? Jadi memang pengaruh dari tayangan dari luar ya, khususnya dari Korea ya, baik itu sinetronnya, dramanya ataupun dari musik ya, dari musik. Jadi yang idealnya menurut mereka adalah yang matanya terbuka ya. Kemudian juga kita sebut ada yang namanya agiosal. Agiosal itu ada kayak lekukan mata di bawah. Jadi seperti kayak masih remaja. Oh iya. Anak remaja itu kan cukup tebal di bawah matanya, tapi bukan kantong mata ya. Jadi seperti kayak lipatan bawah mata, tapi dia menunjukkan seperti masih terlihat muda atau menggemaskan mungkin ya. Itu namanya agiosal. Ada juga yang namanya fox eye. Fox eye itu ujung dari sudut mata luar itu ke atas. Ya mungkin itu lebih ke pengaruh dari luar ya, dari Hollywood atau dari barat. Jadi seperti kayak kalau sebut nama mungkin Kim Kardashian ya, atau misalnya Gigi Hadid itu kan kelopak mata luarnya itu kan naik ke atas.
Jadi kesannya lebih misterius ya, lebih misterius dan lebih Tegas juga ya dok ya, lebih tegas. Ya, lebih dok, ya? tegas ya. Jadi secara keseluruhan mata itu kayak lebih tajam, Tajam, benar, dok. melihatnya gitu. Nah dok, siapa saja sih dok yang biasanya tuh disarankan untuk melakukan tindakan ini dan apa efek samping dari tindakan ini dok? Biasanya preferable-nya dari keinginan pasien sendiri ya. Kita menyarankan ya kalau misalnya kelopak matanya ada yang tidak simetris, kita bisa lakukan rekonstruksi untuk memperbaiki simetrisasi kelopak mata gitu ya. Atau yang benar-benar kondisinya berat, ptosis berat, dia hanya seperti kayak garis matanya. Nah, itu kan membahayakan juga sebenarnya. Benar. Ya kan? Jadi kurang awas dalam berkendara ataupun misalnya dalam penampilan juga mungkin jadi kurang jadi minder ya, tidak percaya diri dalam pergaulan, insecure ya. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan operasi kelopak mata. Kelopak mata ya dok ya. Terus ada juga yang mungkin oleh pengaruh umur. Umur semakin kita bertambah, itu ada beberapa komponen dari sekitar mata yang terpengaruh. Jadi kami sebagai bedah plastik itu harus lebih detail ya? Lebih detail, kemudian lebih mengetahui komponen-komponen yang mempengaruhi turunnya kelopak mata. Jadi bukan cuma hanya kelopak mata saja yang dilakukan tindakan. Jadi yang bisa saya jelaskan bahwa kelopak mata itu dipengaruhi oleh bukan hanya otot di sekitar mata ya. Kalau kita otot bicara tentang otot dahi ya, otot sekitar mata, sama otot di bawah mata gitu ya. Itu juga dipengaruhi selain otot, tapi juga dipengaruhi oleh lemak. Oh, ada lemaknya juga dok. Lemak. Jadi di antara sekitar mata itu ada bantalan lemak ya, dari mata atas, mata bawah, juga ya, dahi pun ada lemak dan pipi juga ada lemak. Jadi semakin bertambahnya umur, maka bantalan lemak itu akan semakin berkurang. Karena itu makanya seperti kosong. Kendur juga nggak sih dok yang kayak? Kendur, iya, jadi turun kan. Dok. Karena adanya kosong, ada gaya gravitasi, maka kulit seperti tertarik ke bawah. Otot seperti tidak kuat lagi, otot akan lemah, ya, lemah tidak mensupport dari kelopak mata. Maka jadi alis itu seperti turun. Itu semakin kita usia lanjut, alis itu seperti turun. Sekitar mata semakin cekung, ya kan. Kelopak mata semakin turun juga, ya. Terus timbul kantong mata. Nah, itu tanda-tanda yang disebabkan oleh adanya selain tadi kelemahan otot, ya. Terus kemudian juga ada penyusutan dari lemak ya, fat lemak. Kemudian juga ada kekenyalan dari kulit sendiri, ya kan? Benar. Kulit itu semakin lanjut semakin tidak kenyal ya, tidak elastisitasnya terganggu juga. Gitu. Berkurang juga ya dok ya? Ya berkurang juga gitu. Jadi itu semua yang mempengaruhi bentuk dari kelopak mata. Ya, dok. Jadi bukan hanya kita fokus ke kelopak matanya saja, tapi kita lihat secara keseluruhan pengaruh dari komponen-komponen tersebut. Ada satu lagi yang mesti kita sebutkan adalah ada bentuk tulang. Bentuk tulang tengkoraknya. Jadi itu dipengaruhi oleh juga secara genetik ya, turunan. Kita kalau di Indonesia bicara tentang suku. Kalau misalnya ada suku, saya sebutkan, mohon maaf ya, di Sumatera paling atas ya, itu kan dahinya cenderung lebih tinggi ya dok ya, lebih tinggi, kemudian lebih tebal, makanya pengaruh ke kelopak matanya jadi seperti lebih cekung. Ya, dan tulang tidak berubah ya, kalau tulang tidak berubah kecuali yang jaringan lunaknya seperti tadi, otot, lemak dan kulitnya. Termasuk ada tulang rawan juga, tapi tulang rawan nggak berubah sih kalau kelopak mata. Kalau kelopak mata tulang rawannya nggak berubah ya dok? Ya berubah. Yang berubah itu yang sekitarnya. Sekitarnya saja ya dok ya. Nah, dok boleh dijelaskan nggak sih dok bagaimana prosedur dari tindakan LS surgery dan apakah hasil LS surgery ini bersifat permanen? Baik, saya jawab dulu yang kedua ya. Boleh. Memang operasi kelopak mata itu bersifat permanen. Permanen ya dok? Permanen karena dia akan tetap bentuknya ya. Nah, kecuali nanti setelah beberapa belas atau beberapa puluh tahun lagi, kalau misalnya usianya
masih panjang. Nah, itu kan juga karena proses biologis, secara proses umur juga dan gravitasi, maka ada resiko juga memang tambah turun juga bisa gitu ya. Tapi kalau untuk hasil dalam mungkin 10-15 tahun masih permanen. Masih tetap bentuknya gitu ya. Tetap ya dok ya. Kecuali berat badannya berubah. Nah, kita bicara kalau operasi itu kondisi saat itu adalah yang paling ideal dengan berat badannya. Gitu ya. Kalau dia tambah gemuk atau tambah kurus ya, atau misalnya ada yang pasien yang berat badannya naik turun, yoyo kan? Iya benar. Yoyo. Nah, itu juga mempengaruhi bentuk dari kelopak matanya juga. Mempengaruhi juga. Operasinya juga mempengaruhi. Karena mempengaruhi tadi padding dari lemaknya, kemudian juga dari kulitnya dan ototnya. Gitu. Jadi mempengaruhi juga ya dok. Betul. Nah, prosedurnya itu seperti apa nih dok untuk tindakan eyelid surgery ini? Baik, kalau untuk eyelid surgery atau operasi kelopak mata, tentunya pertama kita harus lakukan konsultasi, ya kan? Konsultasi dengan dokter spesialis yang berkompeten untuk menangani estetik operasi kelopak mata, ya. Nanti oleh dokternya akan dilihat bentuk, kemudian tadi faktor-faktor yang disebutkan tadi apakah pengaruh untuk operasi. Kadang kita tidak melakukan operasi kelopak mata. Gitu dok. Kalau kita tahu bahwa kelainannya bukan di kelopak mata. Iya. Jadi diperiksa dulu ya dok ya. Betul. Kalau misalnya usia lebih lanjut, itu dipengaruhi oleh sebenarnya sekeliling tadi. Sekeliling yang tadi. Betul. Mata ya dok ya. Mungkin kita bisa lakukan contohnya adalah brow lift ya. Jadi itu juga mengangkat kelopak mata. Bisa lakukan fat graft untuk memperbaiki tadi yang cekung-cekung gitu ya. Tapi kalau memang kulitnya berlebih dan kita rasa juga perlu dilakukan, maka baru dilakukan kombinasi dengan kelopak mata. Kelopak mata ya dok. Gitu ya. Jadi kadang-kadang juga pasien taunya kan kelopak matanya saja gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Mungkin masalah yang lain. Jadi jadi di konsultasi itu lebih jelas lagi kan. Benar. Harapan pasien dengan kondisi medisnya disatukan. Jadi akhirnya kita punya kesepakatan akan dilakukan operasi seperti apa. Gitu. Berarti penting sekali untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Penting sekali. Ya, dok, penting sekali. Oleh dokternya langsung ya. Iya, tidak diwakili gitu. Benar-benar dok. Nah dok, berapa lama sih dok waktu pemulihan dan apa saja yang harus diperhatikan pasien setelah operasi dok? Jadi untuk pemulihan sendiri, kalau untuk yang tidak ada penyakit lainnya seperti komorbid, seperti diabetes, ada hipertensi ataupun gangguan fungsi organ lainnya, itu diharapkan nanti bengkaknya sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu sudah baik ya dok ya? Udah mulai kempes ya, mungkin memarnya juga akan hilang gitu ya. Awal-awal seperti matanya akan seperti kayak iritasi kalau operasi kelopak mata ya. Makanya biasanya akan dikasih tetes mata. Kemudian dianjurkan juga pakai kacamata atau pakai topi ya, itu mengurangi iritasi dari cahaya matahari ataupun kena debu atau kena angin ya, supaya tidak perih gitu. Nah, nanti ada beberapa yang buka jahitan, mungkin ada yang tidak buka jahitan, mungkin sekitar 7 hari sampai 10 hari bisa buka jahitan gitu ya. Nah, selama itu harus menjaga kebersihan dari lukanya. Lukanya juga ya. Jadi kalau ada beberapa yang menganjurkan untuk makeup sendiri baiknya 2 minggu setelah operasi. Sampai kulitnya tuh tertutup, lukanya tertutup. Jangan sampai ada bekas makeup residu yang masuk ke dalam luka. Gitu. Jadi begitu ya dok ya. Berarti nggak boleh makeup dulu ya dok ya. Ya, dan sebaik-baiknya hasil adalah di atas 4-6 bulan. Itu baru bagus ya dok? Ya, baru kelihatan permanennya ya. Sudah tidak ada bengkak, sudah tidak ada gangguan yang lain, nyeri, merah segala macam gitu, tidak ada gitu ya. Nah, nanti setelah itu tinggal proses pematangan jaringan ya, bisa sampai setahun itu. Bisa sampai setahun. Jaringan sampai setahun ya. Jadi itu akan ada berubah. Akan ada berubah gitu. Jadi jangan khawatir dalam 2-3 minggu pertama kok kayaknya bengkak banget, kayak orang habis tonjok ya, ditonjok atau apa gitu. Tapi memang itu prosesnya.
tidak ada yang instan. Tidak ada yang Jadi nanti itu memerlukan waktu untuk penyerapan, untuk supaya kempes dan kembali seperti kayak jaringan normal. Nah dok, tips apa sih dok yang bisa diberikan bagi sahabat Indrayana yang sedang mempertimbangkan LS surgery tapi masih takut nih dok untuk operasi LS surgery? Baik, jadi saya maklumi bahwa kita pun sendiri kalau akan menjalani operasi pasti akan deg-degan ya, cemas ya. Ya. Jadi itu bisa dikurangin dengan cara kita harus tahu dulu dan yakin bahwa inilah tindakan yang akan saya jalani, yang saya pilih ya. Benar-benar. Dan kemudian juga tentu pemilihan dokternya. Dokternya juga ya dok. Pemilihan dokter dan kliniknya ya. Jadi kliniknya itu klinik utama yang terregistrasi memenuhi syarat oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian dokternya juga dokter spesialis yang berkompetensi untuk melakukan tindakan operasi kelopak mata gitu ya. Nah, ya sehubungan dengan ini maka kami sih menganjurkan bahwa untuk setiap yang ingin melakukan tindakan operasi baiknya melakukan pengecekan. Mungkin dari kelopak matanya sendiri, operasi kelopak mata apa sih itu? Nah, bisa di browsing kan sekarang banyak sekali ya, dengan HP pun tinggal dengan ya dok ya. Dengan mobile phone pun bisa dari videonya, dari materinya, kemudian ada banyak gambar-gambarnya, itu lebih memantapkan lagi. Benar-benar. Jadi memang proses ini tidak bisa instan. Sekali lagi ini tidak bisa instan. Kita berhadapan dengan beberapa yang namanya komplikasi. Nah, ini saya akan mau menjelaskan dulu nih tentang ini ada hubungannya dengan pemilihan dari dokter yang akan melakukan operasi, gitu ya. Jadi kalau di bedah plastik sendiri kita melakukan tindakan itu sebisa mungkin lukanya itu tertutup, tersamarkan ya dok. Jadi kita bisa memprediksi ke depannya bahwa luka itu akan lebih terlihat baik ya. Terlihat baik atau kita sebutnya acceptable. Apa yang disebut terlihat baik? Lukanya luka tipis, mungkin warnanya putih, lebih terang, kemudian rata, tidak nyeri, tidak merah, tidak menonjol. Kemudian juga tertutup di lokasi anatomi, seperti misalnya di rambut, garis rambut ya, terus kemudian tertutup ya. Tertutup. Terus itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi ini sangat penting sekali dalam pemilihan dokter juga. Benar-benar dok. Dan juga untuk operasi kelopak mata tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tidak hanya kelopak matanya saja. Kita harus memperhatikan juga atau mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari turunnya kelopak mata itu. Waduh, berarti bahaya juga ya dok ya kalau misalnya memang hasilnya kurang memuaskan seperti itu ya dok ya, ada scars-nya itu ya dok. Yang namanya scars itu tidak bisa hilang. Benar dok. Apalagi dia letaknya di tengah muka ya, di tengah muka. Kenapa? Karena wajah itu atau muka itu yang kena matahari langsung. Benar. Ya kan kita tiap hari keluar outdoor, berkendara ataupun aktivitas luar, kita matahari mengenai lukanya, gitu. Walaupun dijamin lukanya akan rata, halus, tapi ya baiknya memang yang tersembunyi. Tersembunyi ya dok. Dan itu ada risiko juga bisa terjadi luka yang menebal, kita bisa sebut sebagai hipertrofik atau keloid, atau bahkan kontraktur, etropion ya kita sebutnya. Jadi kelopak matanya bisa ketarik ke atas, itu karena lukanya tersebut. Jadi harus berhati-hatilah, jangan terlalu memberikan jaminan bahwa lukanya akan menjadi baik. Gitu ya. Terima kasih untuk sahabat Indrayana yang sudah menonton podcast di episode kali ini. Saya Tasya dan Dr. Kori Hari pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan nih atau mungkin sahabat Indrayana mungkin mau operasi LS surgery, bisa langsung dikonsultasikan di klinik utama Dr. Indrayana. Yang ada juga bisa langsung ke di description box, langsung dikonsultasikan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam Indrayana.